Shalom Damang Dainang, kita jumpa lagi dalam renungan Alkitab pada saat ini. Nats yang diberikan bagi kita pada hari ini adalah dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kesempatan waktu bagi kami boleh ada dalam firman Tuhan. Urapi kami sehingga apa yang kami percakapkan, apa yang kami sampaikan saat ini berkenan bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damang Dainang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini adalah dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Saya akan membawakannya dengan judul Jangan Bermain-main dengan Dosa. Di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Beginilah bunyinya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan judul kita, jangan bermain-main dengan dosa, dari nats renungan Alkitab saat ini, kita dapati adanya peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara, jemaat di Korintus itu didirikan oleh Paulus bersama Priscilla dan Aquila serta rasul lainnya. Setelah 18 bulan di Korintus, Paulus melanjutkan penginjilannya lagi pergi ke Efesus. Nah, ketika di Efesus, Paulus mendengar dari utusan jemaat yang dikirim oleh jemaat Korintus yang melaporkan tentang adanya beberapa masalah setelah Paulus pergi. Salah satunya adalah tentang adanya beberapa tokoh jemaat yang meremehkan ajaran gereja sehingga mereka tidak takut berbuat dosa dan asusila. Saudara, surat Paulus yang pertama ke Korintus ini menegur perilaku jemaat yang meremehkan perintah Tuhan itu, menganggapnya, dan Paulus menganggapnya itu sebagai dosa serius yang membuat Tuhan murka. Paulus menegur perilaku dosa itu dengan mencontohkan bahwa Tuhan saja menghukum umat Israel
akibat perilaku dosa mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan murka oleh pemberontakan umatnya yang berbuat dosa. Karena itu, Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk jangan bermain-main dengan dosa. Tidak ada dosa kecil atau besar. Semua dosa membawa kita kepada penghukuman. Saudara, sebagaimana dahulu, Paulus memperingatkan jemaat Korintus supaya jangan bermain-main dengan dosa. Nats renungan Alkitab kita saat ini juga ditujukan kepada semua orang Kristen masa kini, termasuk kita sebagai jemaat GKPA, dimanapun berada, supaya jangan bermain-main dengan dosa. Pertanyaannya, apa saja perintah Tuhan supaya umat jangan bermain-main dengan dosa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca dan mempelajari Nats 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13 ini dengan seksama dan Nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 perintah Tuhan supaya umat jangan bermain-main dengan dosa. Yaitu yang pertama, janganlah mengingini hal-hal yang jahat, sebagaimana maksud ayat 1 sampai 8. Dalam ayat 1 sampai 8 ini, Paulus menjelaskan bagaimana kasih Allah menuntun bangsa Israel ketika di padang gurun, memberi tiang awan dan tiang api, melampaui laut Teberau yang spektakuler dan sungai Jordan itu, memberikan roti mana, unggas, dan minuman rohani dari batu karang yang menyertai mereka. Namun mereka malah mengingini hal-hal yang jahat, yakni menyembah lembu emas ketika Allah sedang berbicara dengan Musa di puncak Gunung Sinai atau Horeb, dan melakukan percabulan, sehingga Allah murka dan menewaskan sebagian besar dari mereka. Demikian juga, dosa percabulan dan menyembah berhala yang dilakukan oleh jemaat Korintus itu adalah dosa yang membuat Allah murka. Jadi tinggal tunggu waktu saja penghukuman dari Allah. Karena itu, Paulus menegur supaya jemaat Korintus harus segera mengakui dosanya, meminta ampun kepada Tuhan, supaya diampuni dan lepas dari penghukuman. Jadi yang pertama ini, kita harus memahami bahwa Allah adalah penuh kasih karunia, memberi kesempatan bertobat. Karena itu, saudara-saudara, mumpung hari masih siang, mohon ampun, dan janganlah lagi mengingini hal-hal yang jahat. Hal yang kedua adalah bahwa kita harus jangan bermain-main dengan dosa. Hal yang kedua adalah perintahnya, janganlah mencobai dan bersungut-sungut. Saudara, Paulus dengan mencontohkan bahwa sebagian besar umat Tuhan saja dibinasakan oleh Allah sendiri sebagai peringatan bahwa Allah adalah Maha Kudus dan Maha Adil, tidak mungkin bercampur dengan yang tidak kudus. Jadi janganlah coba-coba bermain dosa. Akibat mencobai Tuhan, umat Israel kuno itu mati di pagut ular tedung karena percabulan, dan ditewaskan malaikat maut karena bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga mereka tidak sampai masuk ke Kanaan. Paulus memperingatkan jemaat Korintus supaya jangan main-main dengan dosa, sebab dosa dapat memisahkan umat dari Tuhan dan akan membawa kepada kematian rohani. Bagi orang Kristen di zaman akhir sekarang ini, tentu sudah tahu apa itu dosa dan konsekuensinya. Karena itu, Rasul Paulus memperingatkan kita supaya kita jangan bermain-main dengan dosa. Juga jangan bersungut-sungut akan rencana dan rancangan Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya jangan kita seperti orang-orang Israel kuno itu yang tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Sebagaimana dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 29. Perintah yang ketiga adalah supaya kita jangan bermain-main dengan dosa, adalah janganlah kita menjadi jatuh, sebagaimana maksud ayat 12 sampai 13. Dosa meremehkan perintah Tuhan
oleh jemaat Korintus rupanya karena mereka over pede. Kepercayaannya begitu tinggi, menilai dirinya sebagai orang baik, yang rajin bergereja, lantas menganggap akan aman-aman saja hidup dalam kesenangan duniawi. Ingat, jemaat harus taat dan menyadari bahwa apabila tidak mohon ampun, hukuman menunggu mereka juga. Nah, sebagai umat percaya yang telah lahir baru, kita harus mengampuni diri sendiri. Tidak terus-menerus menyesali dosa kita. Kita tidak boleh lagi mentolerir perbuatan dosa dengan alasan khilaf atau daging yang lemah. Kita harus kuat melawan bujukan dosa supaya jangan menjadi jatuh dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran sebagaimana Roma 6 ayat 1 yang menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya. Setialah karena Allah setia. Jadi sebagai umat percaya, hendaklah kita jangan menjadi jatuh dan terpisah dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan berkat dan perlindungan dari Allah. Demikian saudara-saudara, nats renungan kita pada hari ini mengajarkan kita untuk kita jangan bermain-main dengan dosa. Dengan cara, janganlah kita mengingini hal-hal yang jahat. Yang kedua, janganlah mencobai dan bersungut-sungut. Dan yang ketiga, janganlah menjadi jatuh. Kiranya firman yang disampaikan ini boleh menguatkan dan menghibur saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ucap syukur kami ya Tuhan, boleh kami melampaui menit-menit ini, kami dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dengan kasih dari sorga menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.